Kelompok pro-Rusia klaim hasil referendum Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia dinyatakan sah. Россию. Мы ждали это 8 лет. Голосование, как мы видим, идет активно. Люди приходят разных возрастов с хорошим настроением. Пожелаем, чтобы результат укрепил только это хорошее настроение, потому что наши цели понятны, они справедливы. И мы желаем и Херсонщине, и всем историческим регионам Великой Руси процветания, мира и стабильности. Приехала с города Донецка проголосовать за нашу республику, что она вошла в состав России. Мы очень рады, мы очень долго ждали этого. Может быть, у нас побыстрее все закончится и будет у нас мирная жизнь. Наши дети будут ходить в школу. Мы очень-очень долго ждали этого. И вот, наконец, это свершилось. У меня муж на фронте. Дети мои там живут, ну а мы с внучкой, она пошла в школу, и нам пришлось приехать к родственникам сюда, чтобы внучка пошла здесь в школу, 1 класс. Kelompok pro-Rusia di Ukraina Timur mengumumkan kemenangan referendum yang digelar hampir sepekan kemarin. Mereka mengklaim mayoritas mendukung bergabungnya wilayah tersebut dengan Kremlin. Badan Jejak Pendapat Lokal di sekitar wilayah Zaporizhzhia Selatan mengatakan 93,11% pemilih aneksasi Rusia di Kherson Selatan, 87,5% pemilih juga disebut memilih aneksasi. Di wilayah Luhansk Timur, angkanya mencapai 98,42%, sedangkan di Donetsk, Badan Pemungutan Suara mengatakan 99,23%. Sementara itu dikutip dari CNBC International, Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri diyakini akan mengumumkan aneksasi resmi Rusia di 4 wilayah di Jumat. Pimpinan DPR milisi Rusia Denis Pashilin mengatakan, para pemimpin Rusia hampir pasti berharap bahwa setiap pengumuman aneksasi akan dilihat sebagai pembenaran dan operasi militer khusus dan akan mengkonsolidasikan dukungan pragmatik untuk konflik tersebut. Aspirasi ini kemungkinan akan dirusak oleh meningkatnya kesadaran domestik tentang kemunduran medan perang Rusia baru-baru ini. Penduduk wilayah Zaporizhzhia di Ukraina yang sebagian dikendalikan oleh Moskow memilih melepaskan diri dari negara itu dan bergabung dengan Federasi Rusia. Data resmi menunjukkan lebih dari 93,11% memilih mendukung gagasan berpisah dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Referendum yang berlangsung selama 5 hari bersama dengan ada wilayah Kherson yang berdekatan dan 2 wilayah Donbas berakhir pada Selasa 27 September 22. Sebagian besar wilayah Zaporizhzhia disebut militer Rusia di awal kampanye yang pecah pada akhir Februari, namun ibu kota wilayah itu, kata Zaporizhzhia, tetap berada di bawah kendali Ukraina. Melitopol berfungsi sebagai ibu kota de facto dari bagian dikuasai oleh Rusia. Kiev berfungsi, di mana pendukung baratnya telah menolak referendum untuk bergabung dengan Rusia. Mencela mereka dengan pemungutan suara palsu, bersumpah untuk tidak pernah menerimanya terlepas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan hasil referendum akan membuat mustahil dalam hal apapun untuk melanjutkan negosiasi diplomatik dengan Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky juga mengatakan Ukraina akan membela warganya di wilayah-wilayah diduduki oleh Rusia. Menurut Zelensky, lelucon itu di wilayah pendudukan ini bahkan tidak bisa disebut sebagai tiruan referendum dan pihaknya akan bertindak untuk melindungi rakyatnya di wilayah Kherson, di wilayah Zaporizhzhia, di Donbas, di daerah yang saat ini diduduki di wilayah Kharkiv dan Crimea. Mengutip laman The Guardian pada Rabu 28 September 22, pernyataan Presiden Ukraina itu muncul ketika para pejabat di 4 wilayah diluki Moskow, negara itu mengklaim kemenangan dalam referendum yang telah dikecam oleh para pemimpin barat sebagai pemungutan suara palsu. Badan Pemungutan Suara Lokal di wilayah Zaporizhzhia Selatan mengatakan, hasil akhir pemilihan suara adalah sebanyak 93,11%, di mana pemilih memilih aneksasi Rusia setelah semua suara dihitung dan menambahkan bahwa ini adalah hasil awal. PBB mendesak Rusia untuk menghormati hukum Ukraina di wilayah berpenduduk. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan politik dan pemeliharaan perdamaian, Rosemary DiCarlo, pada Selasa mengatakan bahwa referendum didukung Rusia di wilayah Ukraina yang diduduki bukanlah ekspresi asli dari keinginan rakyat atau legal di bawah hukum internasional. Menurut DiCarlo, tindakan sepihak yang bertujuan untuk memberikan lapisan legitimasi pada upaya akuisisi secara paksa atau satu negara atas wilayah negara lain sementara mengklaim mewakili kehendak rakyat tidak dapat dianggap sebagai hukum di bawah hukum internasional. DiCarlo mengatakan PBB tetap berkomitmen penuh pada kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina dan menuntut agar Rusia patuh dalam hukum internasional dan menghormati hukum Ukraina.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan juga kepada 13 anggota Dewan Keamanan bahwa referendum Rusia adalah upaya untuk mencuri wilayah dan menghapus norma-norma hukum internasional, dan dia menyuruhkan isolasi lengkap terhadap Rusia. Menurutnya ini adalah upaya yang sangat anis dan cukup sinis untuk memaksa penduduk laki-laki di wilayah pendudukan Ukraina untuk mobilisasi ke dalam tentara Rusia untuk berperang melawan tanah air mereka. Dia mengatakan jika Rusia mencaplok wilayah Ukraina yang diduduki dalam referendum palsu, itu berarti tidak ada yang perlu dibicarakan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Zelensky menuduh Rusia melancarkan kebijakan genosida dan mencegah dunia selangkah dari bencana nuklir. Dia juga menuntut kalau Rusia dikeluarkan dari semua organisasi internasional, di mana Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau memberikan pernyataan bahwa Kanada tidak akan pernah mengakui hasil referendum palsu itu. Kanada tidak mengakui hasil referendum palsu di 4 wilayah Ukraina dan berniat menjatuhkan sanksi baru. Dalam sebuah pernyataan, Trudeau mengatakan bahwa di sebuah referendum di wilayah Kherson, Luhansk, Zaporozhia, dan Donetsk yang dikuasai Rusia tidak memiliki legitimasi. Trudeau mengatakan Kanada tidak akan pernah mengakui hasil referendum palsu itu supaya pencaplokan ilegal Rusia atas wilayah Ukraina. Menanggapi eskalasi lebih jauh ini, Kanada bermaksud untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap orang dan etilimasi yang terlibat dalam upaya terbaru ini untuk merusak prinsip-prinsip kedaulatan negara dan yang berbagi tanggung jawab untuk pertumbuhan darah yang tidak masuk akal yang sedang berlangsung di seluruh Ukraina. Dia lebih lanjut juga mengatakan bahwa mereka akan terus meminta pertanggungjawaban Rusia atas tindakannya. Menurutnya, wilayah Ukraina akan tetap menjadi milik Ukraina. Trudeau menegaskan kembali dukungan negaranya untuk kedaulatan dan integritas teritorial dan kemerdekaan Ukraina. Referendum itu dikutuk secara luas oleh komunikasi dan komunitas internasional dengan negara-negara Eropa, AS, menyebutnya sebagai palsu dan mengadakan mereka tidak akan pernah diakui.